Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, pimpinan perusahaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin silaturahim pada Bapak Ibu semuanya terkait dengan hal yang penting untuk kami sampaikan, yaitu adanya sebuah kewajiban yang perlu Bapak Ibu untuk ketahui bersama-sama, yaitu pentingnya label taat zakat yang terkait dengan zakat perusahaan. Mohon maaf kalau kami ingin menyampaikan ini karena kewajiban kami adalah bagaimana kami semuanya bisa memberikan informasi yang sebaik-baiknya dan bisa melayani yang sebaik-baiknya kepada Bapak Ibu semuanya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita semuanya mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat. Zakat bagi kita sangat diwajibkan oleh Allah, sangat diwajibkan oleh Rasul, dan tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Mengapa demikian? Karena memang itulah sunnatullah yang berjalan. Ada kewajiban-kewajiban hubungan kita dengan Allah langsung, tapi ada kewajiban-kewajiban kita yang terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Karena memang Allah menciptakan kita ini sebagai manusia, tidak hanya berdiri sendiri, tapi ada hubungannya dengan orang lain. Ada orang lain yang sangat membutuhkan, ada orang yang sangat berkecukupan. Nah, sehingga dengan demikian, inilah sunatullah. Antara yang berkebutuhan dan dengan yang berkecukupan harus saling berhubungan, karena itu adalah bagian dari sunatullah tersebut. Sentuhan-sentuhan hubungan antara yang berkecukupan dengan yang berkebutuhan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kewajiban tentang zakat yang dimulai sejak diturunkannya manusia, mulai zaman Nabi Adam alaihissalam, khususnya kalau yang tertera dalam Al-Quran itu mulai dari zaman Rasul Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan seterusnya. Itu sudah ada kewajiban untuk mengerjakan sholat dan mengerjakan zakat. Mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat berarti bagian dari kewajiban yang sangat lama. Awal sekali diciptakan manusia untuk itu. Berarti ada satu hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa kewajiban zakat itu sebuah keniscayaan karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia yang lain. Itulah mengapa kemudian kami semuanya merasa untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu semua. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fihi wa'alamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan dari sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dalam ayat yang lain juga sangat banyak tentang bagaimana kita harus mengeluarkan zakat itu. Kita tahu aqimus sholat wa atuz zakat beriringan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran. Perintah tentang zakat sebanyak 30 kali dalam Al-Quran, dan diantaranya dikaitkan dengan sholat tersebut. Penegasan-penegasan yang lain dengan
mengingatkan bahwa dalam harta kita ada hak orang lain. Disebutkan dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Ad-Dariyat, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi artinya bahwa dalam harta kita itu ada hak orang lain bagi orang-orang yang meminta ataupun mereka yang tidak meminta tapi sangat membutuhkan. Itu yang mengapa kami harus menyampaikan ini kepada saudara-saudaraku semuanya. Perusahaan termasuk di dalamnya punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kita tahu bahwa para ulama telah menetapkan itu dan mengkiaskan berapa persen, yaitu 2,5%, seperti halnya zakat perdagangan atau zakat perniagaan. Dalam muktamar internasional tentang zakat di Kuwait tahun 1984, tanggal 3 April bertepatan dengan 29 Rajab 1404 Hijriah, merekomendasikan bahwa perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena perusahaan termasuk ke dalam syakhsun i'tibaron, badan hukum yang dianggap orang atau syakhsun hukmiyah, sehingga badan hukum tersebut wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dengan demikian kami mengajak Bapak Ibu semuanya yang kebetulan diamanai untuk memimpin perusahaan, marilah kita bersama-sama untuk menyampaikan kepada semua pihak, kepada semua direksi, kepada semua karyawan bahwa ada kewajiban zakat di perusahaan tersebut. Zakat perusahaan juga mempunyai manfaat yang cukup besar. Yang pertama, bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, seperti yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa hal tersebut harus ada bukti dan harus diberikan kepada lembaga resmi seperti lembaga yang kami pimpin ini, yaitu Basnas, karena Basnas adalah lembaga pemerintah yang resmi diberi tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan zakat. Manfaat yang kedua, zakat perusahaan nanti kami akan mengeluarkan label taat zakat yang dengan demikian bisa dipakai oleh perusahaan tersebut untuk disampaikan kepada masyarakat umum, bisa ditempelkan di semua label-label yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya, bisa ditempelkan di mana saja yang Bapak Ibu butuhkan, dan itu manfaatnya sangat besar tentu saja karena masyarakat akan tahu bahwa perusahaan yang Bapak Ibu pimpin adalah perusahaan yang taat membayar zakat, sehingga insya Allah juga akan memberikan kesan kepada masyarakat bahwa perusahaan ini telah memikirkan kehidupan umat manusia yang lain, tidak hanya memikirkan perusahaannya sendiri. Demikian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf kalau kami harus menyampaikan ini karena ini adalah kewajiban kita bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.